Lah terus beliau kan ke situ memang pamit mau nyawapres kala itu ya. Mohon maaf ya. Beliau enak-enak jadi kiai kok maju jadi wakil presiden. Pasti ada. Mohon maaf. Kira-kira siksa apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kamu seorang tokoh ulama yang kemudian menjadi pejabat? Kira-kira begitu. Apa jawab? Gus Kausar sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri mendapatkan kesempatan berceramah atau mengisi tausiah di depan para alimil ulama dan para pejabat, terkhusus di depan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Pada kesempatan itu, Gus Kausar sebagai tokoh ulama yang menjabat pimpinan NU di Jawa Timur, bahkan digadang-gadang calon pemimpin NU masa depan, menyinggung beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam ceramahnya menyinggung soal ulama menjadi penjabat dan membeberkan siksaan apa bagi seorang ulama yang menjadi pejabat dan rela meninggalkan kedudukan yang sangat tinggi di Nahdlatul Ulama, yang mana kala itu Kiai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai Rais Am PBNU, bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menjabat sebagai Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia. Mendengar ceramah Gus Kausar yang menyinggung ulama yang menjadi penjabat, sontak saja para mustami'in terkhusus para alimil ulama dan para pejabat yang ada di atas panggung itu sempat dikagetkan akan ucapan-ucapan Gus Kausar. Bukan hanya para mustami'in yang hadir, pada kesempatan itu khususnya Kiai Ma'ruf Amin sendiri pun merasa kaget dan tersenyum tipis saat mendengar Gus Kausar menceritakan dirinya, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang pernah pamit ke pesantren asuhannya Gus Kausar Al-Falah Pelosok Kediri untuk menjadi wakil presiden kala itu. Tak cukup di situ, Gus Kausar pun menjelaskan tentang siksaan apa yang didapat seorang ulama yang berani meninggalkan kedudukannya sebagai ulama demi sebuah jabatan. Lah terus beliau kan ke situ memang pamit mau nyawapres kala itu ya. Mohon maaf ya. Mendengar penjelasan atau ceramahnya Gus Kausar saat mengatakan hal-hal tersebut, sontak saja dari wajah-wajah yang hadir memperlihatkan ketidaknyamanannya atas pendengaran untuk ceramahnya Gus Kausar. Namun saat itu juga para mustami'in yang hadir termasuk Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri tampak lebih khusyuk mendengarkan ceramah Gus Kausar, karena mungkin saja mereka akan menanti apa maksud dari tujuan Gus Kausar menjelaskan syariat Islam tentang ulama yang meninggalkan kedudukannya sebagai ulama demi sebuah kedudukan atau jabatan di pemerintahan. Pada kesempatan itu juga, Gus Kausar semakin memberikan penasaran terhadap mustami'in yang hadir karena membawakan kisah untuk didengar oleh para mustami'in terkhusus para santri-santri yang hadir saat itu. Beliau membawakan kisah sebuah pertanyaan, apa siksaan bagi para ulama yang berani meninggalkan kedudukannya sebagai ulama demi sebuah jabatan di pemerintahan? Apa siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengar hal tersebut, para mustami'in terkhusus Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri yang hadir, bahkan berada di sampingnya ulama itu, yakni Kiai Haji Muhammad Kausar. Beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin memperlihatkan wajah-wajah yang kaget akan apa yang disampaikan oleh Gus Kausar, sembari mereka pun memberikan senyuman-senyuman tipis atas apa-apa yang disampaikan oleh Gus Kausar. Dalam arti mereka memperlihatkan ketidaknyamanan atas penyampaian Gus Kausar. Namun setelah itu Gus Kausar menyampaikan alasan atau jawabannya atas semua yang telah dikisahkannya pada saat itu, yakni kisah siksaan seorang ulama meninggalkan keulamaannya demi sebuah jabatan. Ngerti juga sulitnya di mana, paham Pak? Dan ternyata Gus Kausar membenarkan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang meninggalkan jabatan keulamaannya demi jabatan di pemerintahan sebagai wakil presiden, dengan membawakan kisah dan keterangan dari dawuh Syekh Nawawi sendiri yang menghikayatkan Abu Yusuf. Artinya, Gus Kausar menjelaskan alasan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menjabat sebagai wakil presiden dan rela meninggalkan kedudukan tingginya keulamaannya demi jabatan di pemerintahan, dengan menjelaskan alasannya adalah beliau membawakan keterangan-keterangan dari kitab Fathul Mu'in. Artinya, Kiai Haji Muhammad Al-Kausar membenarkan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menjadi wakil presiden dan meninggalkan jabatan tertingginya sebagai Rais Am PBNU dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Karena apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin berdasarkan dari keterangan-keterangan agama yang harus dilakukannya. Dari situ bisa diartikan
bahwa beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden bukan dari nafsunya, tapi dari dorongan untuk mengamalkan kitabnya Fathul Mu'in yang mencari keridhaan Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah dari wasilah perantara sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Sebagaimana yang diucapkan langsung Kiai Haji Ma'ruf Amin saat di Ponpes Al-Falah Pelosok. Mendengar penjelasan-penjelasan dari Gus Kausar pada saat ceramahnya dalam acara Haul Syekh Nawawi Al-Bantani, semua mustami'in yang hadir merasa lega karena apa yang dilakukan Gus Kausar adalah sebuah ilmu yang harus diungkap untuk membuka tabir atau membuka rahasia keilmuan yang harus diketahui oleh seluruh yang hadir, agar semua memahami apa makna dari sikap Kiai Haji Ma'ruf Amin kala itu yang rela meninggalkan keulamaannya demi sebuah jabatan. Itulah kecerdasan Kiai Haji Muhammad Al-Kausar dalam menyampaikan ceramahnya. Beliau membuat para mustami'in lebih khusyuk walaupun yang hadir banyak dari pejabat, para alimil ulama, bahkan termasuk gurunya Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mendengarkan ceramahnya. Dan gaya seperti itu sangat diperlukan oleh seorang pendakwah karena bisa membuat orang terkesima dan lebih khusyuk dalam mendengarkan ceramah-ceramah yang akan disampaikan, sehingga menjadi sebuah ilmu yang